Selamat datang pada video kedua pada seri tutorial Android Programming. Pada video ini kita akan belajar lebih lanjut tentang pemrograman Android dan kita akan mengembangkan satu aplikasi permainan sederhana, lebih tepatnya permainan matematika sederhana. Pada video ini kita akan belajar bagaimana membangun antarmuka pada pemrograman Android dengan menggunakan layout, dan bagaimana membuat sebuah tombol dan meletakkan fungsi dari tombol tersebut. Kita juga akan belajar pemrograman Kotlin lebih lanjut dengan membangun satu logika untuk mendukung aplikasi permainan kita. Jadi pada tutorial ini kita akan mencoba membuat satu aplikasi Android dengan yang merupakan sebuah game sederhana gitu ya, game quiz sederhana ya. Jadi ini saya sudah buat draftnya ya. Ada satu text view yang akan menunjukkan sebuah angka dan ada 4 tombol di mana jumlah 2 dari keempat tombol ini itu adalah sama dengan jumlah yang di atas ini. Ya, jadi misalnya ini 12 itu kan 6 tambah 6 ya. Jadi si pengguna harus mengklik yang 2 ini supaya dapat jawaban yang benar gitu. Kalau misalnya dia klik 4 tambah 6 kan 10, 4 tambah 7 itu 11 ya. Jadi nggak pas dia ya. Dan hanya 2 tombol aja yang boleh ditekan gitu ya. Nggak boleh misalnya ini eh 2, 4 sama 6 gitu, nggak boleh gitu ya. Hanya 2 tombol aja yang boleh. Oke, jadi saya sudah buat project baru ya. Tidak ada yang spesial, saya mulai dengan blank activity saja. Untuk minimumnya saya bikin 32, minimal sedikitnya 30 ya, karena kayaknya ini pixel yang saya pakai itu yang AVD-nya 30 yang saya buat kemarin. Target SDK-nya 32, nggak masalah ya, yang manapun asal udah di-download di SDK-nya sepertinya nggak masalah. Oke, kita akan mulai membuat project kita ya. Kita mulai dari mengatur layout-nya dulu ya. Jadi yang pertama kali bisa kita lakukan adalah kita hapus dulu constraint layout sama text view ini ya. Jadi semua komponennya kita hapus. Kenapa? Karena saya nggak mau menggunakan constraint layout. Oh, ini nggak bisa ya kayaknya. Harus kita ubah ke linear layout kayaknya. Atau mungkin linear layoutnya aja kita masukkan constraint layout ini ya, nggak masalah ya. Jadi kita punya layout yang lain. Ini kan constraint layoutnya. Kita bikin jadi linear layout aja. Jadi kita lihat dulu struktur programnya. Kalau linear layout itu dia ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontal kita bisa lihat bentuknya seperti ini, maka komponen kita akan dimasukkan berdasarkan satu baris gitu ya. Per baris masukkan komponen pertama di kanan, komponen kedua di tengah, komponen ketiga di kiri. Oke, kalau yang vertikal berarti nanti dia akan bagi secara vertikal. Jadi komponen pertama di atas, komponen kedua ke tengah, komponen ketiga di bawah gitu dan begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat susunan dari tombol kita ya, jadi ini dia pertama mungkin kita bagusnya linear layout yang vertikal dulu ya. Jadi kita bagi tiga area. Satu buat text view-nya, satu buat tombolnya, satu kosong gitu. Ya, nanti mungkin benar salahnya atau apa gitu ya. Jadi kita bikin linear layout, kita masukkan di sini ya. Dia ada warning mungkin constraint-nya kita ya match parent saja nggak masalah. Sebentar dulu ya. Ya, jadi nggak masalah nih ada warning dibilangnya karena layoutnya belum berisi kali ya. Jadi kita masukkan linear layout ya. Tadi saya sudah tadi off screen sedikit ya. Saya tambahkan constraint-nya. Jadi tekannya tombol tambahnya supaya 0 karena kita mau match parent. Jadi kita isi semua dari view-nya ini. Oke, baru kita lihat. Jadi yang paling atas itu dia adalah si text view ya. Jadi kita bisa letakkan text view-nya di sini. Text view kita bisa letakkan di bawah linear layout-nya ini. Dia akan letakkan text view-nya itu di atas ya, mulai dari atas ya. Kemudian untuk sekarang kita jangan rapiin dulu ya, kita berdasarkan komponennya aja dulu kita masukkan. Baru kita bikin tombol-tombolnya ya, ada 2 tombol sini, ada 2 tombol sini. Jadi kayaknya ini kita harus bikin lagi linear layout yang ntar nih saya hapus aja dulu.
linear layout yang horizontal ya, di bawah linear layout yang vertikalnya ini. Jadi kita bikin lagi linear layout yang horizontal ya. Oke ya. Jadi supaya kita bisa masukkan tombolnya di tombolnya di linear layout yang ini. Jadi kalau kita masukkan tombol satu di sini, sorry. Oh ya, tombolnya ini, sorry sorry. Tombol satu di sini, dia akan muncul di bawah sini ya. Kalau kita masukkan lagi yang kedua, nanti dia akan bagi dua seperti ini dia. Oke. Nah, baru kita bisa masukkan lagi linear yang horizontal ya, sama seperti yang di atas tadi, tapi dia nggak di bawah linear layout ini ya. Jangan di bawah linear layout yang ini, dia di bawah linear layout yang vertikal. Jadi kita punya dua linear layout di sini ya. Kita masukkan tombol lagi dan masukkan tombol lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah dia tombol-tombolnya. Ya. Oke, sepertinya ada masalah ini. Dia terlalu. Oh iya ya, sorry sorry. Ini jangan match parent ya, layout width sama width-nya. Kenapa? Nanti dia isi semua komponennya. Ya, jadi kita wrap content aja. Ini juga wrap content. Nanti kita bisa perbesar tombolnya ya. Atau boleh lah yang width-nya kita enggak lah, wrap content aja karena nanti ukurannya beda ya. Yang ini juga ya, jangan match parent, kita wrap content aja. Bedanya match parent sama wrap content, kalau match parent itu dia akan ikutin ukuran siapa ya? Bapaknya lah gitu istilahnya ya. Jadi kalau misalnya width-nya ini dia isi semua, yang ini linear ini kan dia width-nya kan isi semua kan, maka width yang ini juga isi semua gitu. Nah yang ini si linear layout ini dia match parent juga, dia akan mengikuti width ya lebar dari si constraint layout ini. Si constraint layout ini mengisi semua layar gitu. Ya, jadi dari sini turun kemari, dari sini turun kemari ya. Kalau wrap content dia akan bikin ukuran width-nya itu sesuai dengan berapa yang dibutuhkan oleh isinya. Ya, wrap artinya bungkus, content artinya isi. Ya, jadi kalau isinya sebesar apa, itulah yang dia isi ya. Jadi kita mau wrap content aja semua. Kenapa? Karena nanti tombolnya kan kita akan modifikasi kan, supaya lebih pas lah dia ukurannya gitu. Mungkin yang mau saya ubah ini width-nya ini kita bikin match parent aja ya. Yang ini juga kita bikin match parent ya. Di tombolnya ini jangan yang di tombolnya ini width-nya wrap content ya, harusnya udah tepat ya. Yang ini juga udah tepat, mungkin bisa kita ubah aja nanti ukurannya ya. Jadi height-nya kita mau mungkin dalam DP nih ya, hati-hati dalam DP. Kalau misalnya bingung, saya juga bingung nih sekarang, jadi saya bikinnya 50 dulu. 50 DP ya, kira-kira segitulah. Mungkin kurang lebar, jadi saya bikin 100 DP. Ya, width-nya saya bikin 100 DP juga deh, gitu. Terlalu besar kayaknya ya. Ya, oh ya, enggak. Ini karena sebelahnya kita belum set ya. Jadi kita bikin juga sini 100 dp dan di sini 50 dp. Ya. Dan linear layoutnya ini kita bikin wrap content aja juga deh. Wrap content. Ini kenapa belum berubah ya? Coba ini berapa tadi? Oh, ini 100 dp 100 dp, sorry. 100 dp juga berarti sini. Ya. Yang ini juga kita bikin buttonnya 100 dp, ukuran yang ini juga 100 dp, ini juga 100 dp, yang ini juga 100 dp. Oke, ya linear layout ini kita belum ubah tadi, masih match parent-nya, jadi kita wrap content. Oke, ya jadi kalau misalnya buttonnya udah seperti ini, tadi ada saya pause sedikit ya off screen, tadi saya perbaiki ya. Jadi untuk setiap button saya bikin 100 dp ya. Untuk width sama height-nya, terus layout width-nya saya bikin satu gitu. Nah, mungkin saya perlu jelaskan dulu apa itu DP. DP itu kepanjangannya adalah Device Independent Pixel. Ya, jadi ini adalah ukuran absolut untuk layar gitu ya. Jadi ketika kita membangun, misalnya kita mau bikin tombolnya tuh seperempat dari layar Android-nya gitu. Tapi kan beda perangkat beda pixel kan ya.
Jadi kalau misalnya kita define dengan menggunakan pixel, ketika kita pindah dengan perangkat yang pixelnya lebih besar, nanti malah ukuran tombolnya lebih kecil gitu. Ya. Jadi kita menggunakan DP, bukan PX kalau PX pixel. Nah, kalau DP ini kalau misalnya kita set dia seperempat dari layar, ya udah. Nanti ukurannya akan seperempat dari layar apapun pixel dari perangkatnya gitu, ya. Itu settingan si Androidnya. Nah, terus hal lain yang perlu diperhatikan ini kan 100 dp ya, width sama height-nya harusnya sama ya ukurannya. Tapi kenapa ini nggak sama ya, nggak persegi dia. Nah, ada yang disebut dengan layout wake-nya ini, layout wake-nya ini satu ya, dua-duanya ini layout wake-nya satu. Ya, ketika kita masukkan komponen ke linear layout ini, dia akan selalu isinya ini akan selalu mencoba untuk mengekspand sesuai dengan lebarnya ini, width-nya ini ya. Apalagi kalau kita pakai button. Mungkin kalau image button bisa lebih fix ya. Nah, kalau misalnya kita pakai button dia akan selalu mengisi karena weight-nya ini satu gitu. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita mau ukurannya ya 100 dp kali 100 dp. Nah, kita isilah di antara button-button ini. Kan harusnya button-button ini ada jarak ya. Kalau kita lihat di gambarnya itu di antara buttonnya ini kan ada jarak kan ya. Nah, itu kita bisa masukkan komponen kosong gitu aja. Jadi ada komponen yang kosong, nggak ada isinya apa-apa. Di bawah layout itu ada space. Ya, jadi kita masukkanlah space di sebelum buttonnya, di antara buttonnya, dan di setelah buttonnya. Nah, jadi ini sekarang dia lebih berjarak kan. Dan ini ukurannya udah 100 dp kali 100 dp. Kenapa? Kenapa ini masih agak gaping? Karena ini ada sedikit kosong di atas sama di bawahnya ya. Sementara kiri sama kanannya terisi, tapi ini udah sama harusnya ukurannya ya. Ya, dan nanti ada space-nya ini. Space ini jangan lupa juga di set layer width-nya 1. By default sih dia udah 1 ya. Ya, ini udah 1. Jadi layout wake ini apa? Dia bebannya gitu. Jadi kayak apa ya? Bukan beban lah ya. Wake itu kayak bobot gitu ya. Jadi ketika semua komponen di bawah linear layout ini bobotnya sama, maka dia akan memiliki ukuran yang sama ya, kecuali untuk button ini dia kan ukurannya udah fix ya. Jadi ukuran button ini udah fix dan ketiga space ini dia akan mengisi yang kosong sesuai dengan ukuran buttonnya ini gitu, sama rata dia dibaginya gitu ya. Proses yang sama juga kita lakukan untuk yang di bawahnya. Jadi kita masukkan space di sini ya, nanti dia ukurannya akan sama. Oke, mungkin yang perlu kita tambahkan lagi ini di antaranya ini juga harus ada space lah mungkin ya. Di antara linear layoutnya ini ya ada space juga. Tapi hati-hati nanti masukkannya jangan sampai masuk ke dalam sini ya. Jangan sampai masuk ke dalam linear layout yang sebelumnya. Nah itu ada space ya. Supaya lebih lebar lagi mungkin kita height-nya itu bisa tambahin misalnya 50 dp gitu. Ya supaya lebih paham. Mungkin terlalu besar ya, 25 dp. Oke. Oke, seperti itu sepertinya udah pas lah gitu. Nanti buttonnya kalau kita ganti dengan image button dia harusnya lebih bagus lagi dia tombolnya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai ya. Tapi mungkin ini kurang ke tengah dan text view-nya ini harus ke tengah. Jadi kita bikin text view-nya ini dia match parent, height-nya web content, oke, dan dia centernya dia kita harus set center ya. Itu ada di gravity ya, di properti gravity-nya ini coba kita bikin center horizontal. Nah, supaya dia ke tengah ini ya. Lalu yang linear layout-nya juga ya, linear layout ini kan dia ngisi dari atas kan. Ya. Kita coba dulu set supaya dia ngisi dari tengah gitu ya. Jadi sama juga kita pergi ke gravity-nya. Mana tadi gravity? HFG ya, ini berurutan dengan itu ya, huruf ya, alfabet ya. Kita mau dia ke tengah kan, berarti dia center vertikal. Ya, kita set. Nah, dia supaya ke tengah gini. Oke. Terus kita mau taruh mungkin space di antara text view sama buttonnya ini ya. Jadi supaya ada jarak yang lebih besar. Oh, ntar text view-nya dulu kita besarin ya. Jadi text view-nya ini text size-nya kita besarin itu pakai DP juga ya harusnya ya.
Text all caps enggak, text alignment, ini text size ya. Mungkin kita besarkan jadi size pixel nih SP nih ya 24 gitu. Oke. Kita besar lagi lah karena itu kan itunya ya angka jawabannya ya 60 SP gitu. Oke. Supaya dia text view-nya ini agak ke atas, kita tambahin space ya di antaranya ini. Terus kita set mungkin supaya bagus. Kita bikin height-nya itu 50 dp. Jadi supaya ada space-nya. Kenapa kita dorong ini ke bawah? Karena kan kalau kita pegang HP kan biasanya di bawah sini ya. Jadi jempol kita biasanya itu lebih dekat dengan tombol yang di bawah gitu. Sementara hasilnya itu kan di atas ya bagusnya ya gitu. Ini di sini. Oke. Nah, sebelum kita pindah ke Kotlin-nya, mungkin ada baiknya kita perbaiki dulu ID-nya satu-satu ya. Jadi ini seperti yang kita sudah bahas pada tutorial sebelumnya. Kalau ID itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita memanggil view-nya ini di Kotlin-nya. Ya. Jadi supaya nggak membingungkan, ID-nya ini kita ubah dulu ya. Kalau ini kan nanti kan kita mau nunjukin itunya ya. Menunjukin hasilnya ya. Jadi kita mau bikin result text view. Iyalah. Sorry kok teksnya yang diubah. Teksnya default aja dulu. Ya. Sini kita bikin ID-nya. Sorry, di ID-nya ya. Result text view. Oke, refactor. Nah, buttonnya ini supaya gampang kita bikin button 1, button 2, button 3, button 4 mungkin ya. Atau ya bolehlah button 1 karena kita nggak peduli kali posisinya di mana kan. Ini 2, 3, 4. Yang penting itu adalah nilainya gitu. Kita nggak perlu posisinya itu ada di mana gitu. Oke, kemudian saya rasa itu saja sih yang perlu kita set ya di Kotlin-nya. Nah, sekarang kita pergi ke main activity-nya. Ya, nanti kita akan belajar active binding ya, tapi ini belum nih saya hapus dulu. Ini dari tadi saya baru coba-coba aja. Ya, untuk sementara kita nggak usah pakai active binding dulu. Nanti kita akan bahas apa itu active binding. Jadi saya bikin sini lead init var ya, button dulu, button ya. Oh, mau seperti itu. Oh, sorry, kebiasaan. Ya, kita bikin button 1. Copy saja. Button 2. Oh, sorry. 2, 3, 4. Oke. Kemudian result text view-nya ya. Let init var result text view. Text view. Oh, sorry. Text view. Oke. Import, alt enter. Kalau mau tekan import langsung dia otomatis. Oke. Terus kita bilang button 1 sama dengan find view by id r.id.button 1. Oke. Supaya nggak usah ribet, kita copy aja. Tapi hati-hati kopinya ya, jangan sampai ada salah. Itu jangan sampai ada salah bikin angkanya ya. 2, 3, 4 ya. Jangan lupa juga untuk text view-nya result text view sama dengan find view by id r.id.result text view. Oke. Jadi sekarang kita sudah bisa mengkoneksikan antara button dengan si text view-nya. Nah, sekarang kita lebih ke logika dulu ya. Gimana caranya kita mengenerate angka berikut ini, pertanyaan berikut ya. Jadi kalau misalnya saya usulkan, yang pertama itu kita ambil sebuah bilangan random. Ya. Jadi itulah nanti yang akan jadi, bentar ya, itulah nanti yang akan jadi angka 12-nya. Oke. Kemudian yang kedua, kita ambil sebuah bilangan random yang lebih kecil dari yang satu tadi. Ya, kita simpanlah dalam sebuah variabel nama x. Yang ketiga, kita carilah bilangan y, di mana y itu adalah 1 ya, random 1 dikurang x. Gitu. Nah, baru yang keempat, kita ambil dua bilangan random lagi.
untuk mengisi yang sisa tadi. Oke, baru kita 5, kita acak lah di tombol. Ya, ini mungkin agak sedikit tricky nanti untuk mengacaknya di tombol ini. Ya, oke. Nah, jadi kita bikin sebuah function baru aja, function generate question, ya. Di mana generate question itu nanti akan menghasilkan sebuah bilangan. Jadi kita bikin result var result lah ya, val aja lah, enggak var result sama dengan di Kotlin itu ada math.random ya. Ini sebenarnya Java sih, tapi coba kita tes apakah dia bisa convert. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, ya jadi ini Java ya, nggak cocok kayaknya. Jadi tadi saya sudah cari juga, kalau misalnya di Kotlin tuh randomnya seperti ini ya. Kita ada next in, ada next bit, net boolean, next double gitu ya. Sepertinya cukup mudah ya dibandingkan dengan Java. Itu kayaknya cuma 1, 0 sampai 1 ya randomnya ya dalam bilangan float. Tapi kalau ini kita punya random in, jadi kita bisa bikin random next in ya. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya ya. Jadi kita bisa panggil result sama dengan random dot next in ya. Batas bawahnya kita bikin 5 aja lah ya. Batas atasnya itu 10. 20 lah. Gitu ya. Jadi ada 2 parameternya dan nanti dia akan mengambil bilangan 5 sampai 20. Oke, baru kita bilang var first value sama dengan sama juga random dot next in ya. Tapi bilangan pertamanya itu adalah 0 ya, kita boleh 0. Kemudian bilangan paling besarnya itu adalah result. Ingat tadi kan kita kan mau jumlah kan. Jadi bilangan yang ini enggak ada titik koma ya. Bilangan yang pertama randomnya nih dia harus lebih kecil daripada result ya. Malah bukan result di sini ya. Karena dia inklusif nanti 20 juga bisa. Jadi kita bikin result kurang 1 aja. Ya. Nah, yang second value-nya itu adalah bilangan result dikurang first value. Ya, jadi masuk akal ya. Kita ambil sebuah bilangan dari 5 sampai 20. Kenapa batas bawahnya 5? Supaya jangan terlalu kecil bilangannya. Misalnya 3. 3 itu kan terlalu gampang gitu. Atau mungkin 10 aja lah ya. 10 sampai 20. Kemudian bilangan yang pertama itu adalah diambil dari 0 sampai result kurang 1. Mungkin 0 jangan, karena nanti dia ambil 0. Kita ambil 1 aja. Ya. Karena ini bilangannya pasti 1 juga jangan kali ya. Tapi nggak masalah lah 1 ya. 1 sampai result kurang 1 gitu ya. Kenapa result kurang 1? Karena nanti kalau misalnya until result ya, ketika dia ambil bilangan result, maka second value-nya 0, terlalu gampang nanti soalnya. Ya. Jadi soal yang paling gampang itu adalah result kurang 1 untuk first value sama second value-nya adalah 1 gitu ya. Jadi supaya untuk menghindari angka 0 lah, kayaknya terlalu gampang kalau soalnya itu ada angka 0 gitu ya. Oke, untuk uji coba kita langsung tampilkan aja mungkin ya result. Ini buat debugging aja, dot text sama dengan result. Ya, sepertinya ini nggak bisa karena dia harus to string ya. Oke, dia nggak bisa angka ya. Kan ini kan teks kan, result ini kan integer kan, ini. Jadi nggak bisa kita masukkan angka gitu ya. First, sorry. Button 1 dot text sama dengan first value dot toString. Button 2 dot text sama dengan second value dot toString. Oke, jadi ini buat debugging aja ya. Jadi ketika jalankan on create, kita langsung panggil generate question. Kita mau tes apakah berhasil atau tidak. Ini dia ada bilang error could be private. Oke. Nggak perlu kali sih private-nya ini. Ya.
Private itu artinya hanya bisa dipanggil di kelas ini aja gitu. Tapi toh kita kan nggak ada kelas yang lain ya. Jadi nggak begitu penting lah. Oke, loketnya sepertinya nggak menunjukkan apa-apa ya. Coba kita lihat ada error nggak? Oh, ada error ya. Coba di, oh ini banyak sekali. Oh enggak belum, belum jalan ternyata. Ya, 3 tambah 9 benar ya, 12 ya. Jadi sudah benar ya. Kita nggak punya metode untuk generate lagi, jadi kita reload aja, restart activity aja. 19 itu adalah 12 tambah 7 benar ya. Ini kita belum ubah, teksnya ini belum ubah ya, buttonnya masih terlalu kecil ya. Jadi kita set di buttonnya itu supaya text size-nya ya di paling bawah itu pasti itu jangan 14 SP, berapa? 34 SP kayaknya cukup besar lah. Terlalu besar ya. 24 SP. Oke, ini juga kita bikin 24 SP. Kita bikin 24 SP. Bikin 24 SP. Oke, coba kita reload. Apakah sudah cukup besar? Udah cukup besar ya. Sebenarnya kalau dibesarin lagi ini karena tulisan button ya, jadi kecil ya. Coba, sepertinya bisa lah 34 bisa lah ini ya. Karena kebetulan tulisan button aja jadi dia ke bawah. 34 juga 34. Oke. Button. Nggak bagus banget kayaknya teksnya. Kita bikin aja XX. Ini juga XX ya, supaya kelihatan dia besar angkanya pas gitu. Karena button itu kan banyak tulisannya kan, jadi dia udah terlalu besar dia. Oke. 34 SP udah bisa kayaknya, udah bisa terbaca ya. Oke. Jadi sudah berhasil kita membuat angkanya ini. Terus tadi step berikutnya adalah kita buat dua angka itu lain ya. Jadi kita bikin var first random value sama dengan random.nextIn ya. Dia from-nya itu sama juga 1 ya, 1 sampai result kurang 1 ya, sama. Terus var second random value sama dengan random.nextIn sama juga ya, 1, result kurang 1. Nah, pasti ada pertanyaan kan, mungkin nggak ya nanti kalau misalnya angkanya ini sama dengan angka ini jawabannya jadi ada 2 angka gitu. Nggak masalah ya sebenarnya ya. Nanti bisa kita handle karena kita cuma perlu lihat value-nya aja sebenarnya ya. Coba ya saya tes ya, sama dengan first random value, dot toString ya, button 4 text sama dengan second random value dot toString. Oke, kita coba jalankan. Harusnya 3 sama 4 ini dia bilangannya tuh ya, beda. Kalau kita reload lagi, ada nggak ya kemungkinan dia angkanya sama ya, reload lagi. Nih kebetulan pas ya, pas terus. Oke lah, jarang terjadi gitu. Nah ini yang bisa menyebabkan error. Jadi di sini 2, di sini 2. Dia bisa jawab ini 2, 9 tambah 2, 9 tambah 2. Nggak masalah sih. Gitu. Ya, karena nanti waktu kita tekan tombolnya, nanti kita akan lihat angkanya gitu. Bukan lihat tombolnya ini benar atau enggak. Gitu, ya, kita akan lihat angkanya. Oke? Oke, jadi sudah berhasil ya. Maaf tadi agak off screen sebentar, jadi agak sedikit berbeda ya. Tapi kita sudah sampai sini, sudah berhasil menampilkan buttonnya. Ini juga tadi saya matikan untuk tes sebentar ya. Ini saya tes, oke udah balik lagi ya. Jadi 6 tambah 5, 8 tambah 8. Nah, kita sudah berhasil sampai di sini. Nah, ini bagian yang agak ribet nih. Bagaimana kita mengacaknya untuk meletakkan di tombol-tombolnya itu, ya?
Ini sebenarnya agak teknikal dan tidak berkaitan dengan Kotlin, tapi ini satu konsep yang menarik juga untuk kita lihat ya. Jadi ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk ini kan tadi kita letakinnya masih ini ya, masih berurut ya. Yang benar di atas first value, second value, yang salah di bawah first value, second value gitu ya. Nah, sekarang kita mau acak nih letakinnya gimana caranya. Salah satu solusi yang bisa kita manfaatkan adalah kita dengan menggunakan shuffle ini ya. Jadi Kotlin punya fitur untuk men-shuffle sebuah array ya. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah array var array in sama dengan array of kita bilang 0, 1, 2, 3 ya. Kita bisa shuffle array-nya itu dot shuffle dengan memanggil perintah shuffle ini ya. Coba kita tes dulu ya for x in array in ya. Kita print aja print print ln array sorry x ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, dia akan ngeprint 3 1 2 0 gitu ya. Kalau misalnya kita jalankan lagi 1 2 3 0 dia akan shuffle lagi. Kalau kita jalankan lagi 1 2 3 0. Oh, sama juga ya. Kalau kita jalankan lagi 1 2 0 3 ya. Ya, coba kita jalankan lagi ya untuk melihat perbedaannya 1 2 3 0 masih sama ya. Nah, sorry, maaf. 0321 ya, jadi dia berubah. Nah, jadi kita dengan menggunakan sebenarnya kita bisa bikin randomnya ini lebih acak lagi ya supaya nggak terjadi angka-angka yang sama ini dengan bikin sebuah objek random di sini ya. Kemudian kita bikin random.nextIn gitu. Coba kita tes apakah ini hasilnya lebih bagus. 2013 ya, kita jalankan lagi. 0123 kita jalankan lagi. 0213 kayaknya angka nolnya bakal terus di awal ya. 0321 13 enggak nih 1320 3021 ya. Jadi sebentar. Jadi kalau misalnya kita lihat keterangannya ya, dia ada dua random. Yang pertama random shuffle biasa, yang kedua shuffle dengan trigger ya. Triggernya ini specify random instance as a source of randomness. Jadi ketika ada satu angka yang sama dimasukkan ke shuffle ini, dia akan menghasilkan bilangan acak yang sama ya. Sebenarnya itu masalah chance aja sih, masalah peluang aja ya. Kalau peluang kan kita nggak bisa prediksi sekali ya. Jadi bisa aja kita bikin seperti ini juga nggak masalah ya. Ya, dia bakal tetap terus berubah dia setiap kali di shuffle angkanya ini ya. Oke. Jadi bisa seperti ini kita sudah punya bilangan untuk mengacak 0 1 2 3 ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan mengacak bilangan ini? Kita bisa bikin buttonnya itu di array ya. Jadi tadi kan kita bikin buttonnya itu dalam variabel ya. Kita bisa aja bikin seperti ini. Late init var buttons ya. Kita bikin array of button gitu ya. Dan kita bisa bilang kalau buttons 0 itu adalah ngapain kita hapus tadi semuanya ya. Ini kita bikin buttons 0 ya. Ini kita bikin buttons 1. Ini kita bikin buttons 2, ini kita bikin buttons 3. Udah dapatlah kira-kira idenya itu gimana ya. Jadi kita nggak ini ya saya di sini ya. Oke. Jadi begitu kita acak array-nya ini ya, kita bisa bikin seperti ini. Buttons array in dari elemen yang pertama yang kita nggak tahu nilainya berapa antara 0 1 2 3 karena udah di shuffle ya. Ya. Dot text sama dengan
kita isi dengan bilangan yang pertama, first value. First value dot toString gitu. Ya. Sama juga kita copy untuk yang kedua, kita copy untuk yang ketiga. Nah, kenapa ini saya pisahin? Karena yang dua ini kan nilai yang benar ya. Mungkin saya bikin aja ini ya. Fill buttons with correct value ya. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini fill buttons with incorrect values. Oke, coba kita tes ya, berhasil atau tidak. Oke, apakah ada error? Coba kita lihat. Error, nggak ada harusnya ya. Oh, dismiss. Coba. Nggak ada error apa-apa. Mungkin dia belum load aja. Launch 60 harusnya ya. Kok stop dia malah? Coba kita jalankan lagi. Oh, ada errornya nih. Apa errornya? Ya. Coba kita lihat di errornya di mana. Kok dia nggak mau jalan? Itu. Ini my first math quiz ya. Iya benar, my first math quiz. That. Sebentar ya. Kita stop aja dulu emulatornya. Kita stop dulu aplikasinya, kemudian kita jalankan lagi. Ada yang error nih. Kemungkinan sih ini dia errornya ini ya, null point reception ya. Tapi kenapa dia nggak nampilin ya? Nggak nampilin error di sini. Coba saya clear dulu ya, kemudian kita jalankan lagi. Oh, ini saya filter ya, system out. Sorry. Ini tadi filternya hidup system out. Ini saya matiin. Iya, kemungkinan nih itu belum itu ya, belum rilisnya belum ke set. Jadi saya harus bikin dulu buttons sama dengan array of sorry, gimana tadi? Buttons ya, array of button gini ya. Kita kan cuma define variabel aja di sini ya, kita harus menginisialisasi nilainya. Kayaknya bukan array of ya. Oh ya benar, array of. Sorry. Array button kayak gini ya. Atau nggak bisa ya? Sebentar ya. Oke, ya, jadi agak sedikit bingung ya. Karena saya pindahnya dari Java, jadi agak ribet. Nah, masalahnya di sini adalah kita kan late init ya. Jadi kita sudah mendefine variable buttons, kita bikin array-nya, tapi belum ada isinya gitu. Kemudian kita masukkan isinya dengan menggunakan find view by ID gitu. Jadi dia marah gitu. Dibilangnya di sini late init property button has not been initialized. Jadi belum ada inisialisasinya. Nah, ada beberapa solusi ya saya lihat, tapi yang paling mudah itu kita langsung isi aja dengan menggunakan find view by ID-nya ini ya. Jadi kita bikin button 1, button 2, button 3, button 4. Jadi langsung kita isi aja. Kita waktu menginisialisasikan buttonnya itu langsung kita isi aja. Jadi kita nggak perlu lagi bikin ini. Ya. Oke, kita coba jalankan. Harusnya dia tidak error lagi. Ya, nggak ada error lagi ya. Nah, sekarang kita lihat. Waduh, 933. Ini ada yang salah nih. Ya, first value masih ya. Masih first random value. Mestinya ini saya ganti aja nih. First correct value. Ini second correct value ya. Jadi ini kita pindahkan kemari. First random value, second random value. Oke, supaya kelihatan bedanya. Second correct value ini kan harusnya yang benar nih, yang salah gitu kan. Tadi saya masih sama variabelnya saya buat gitu. Itulah copy paste tapi kurang sigap ya. Oke, kita coba lagi. Ya, jadi 12 itu adalah 9 tambah 3. Oke, kita jalankan lagi. Masih sama dia ya. Karena memang oh ya, kayaknya harus ini kita bikin reloadnya.
Oke, yang ini ya, tombol yang ini. Kalau ini dia mulai dari ulang, nanti shuffle-nya sama nilainya gitu ya. Oke, 14 itu adalah 10 tambah 4, dua-duanya bisa ya ini ya, nggak masalah. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkoreksinya. 10 itu 3 tambah 7. Nah, ini dia. Ini udah beda ya. Ini kalau ini kan hasilnya ini kan 6 tambah 7 nih kan. Oke. 17 itu adalah 9 tambah 8. 15 itu adalah 1 tambah 14. Ini ya bisa ini gitu ya. 16 itu adalah 15 tambah 1. 17 adalah 16 tambah 1 gitu ya. Jadi udah dapat lah idenya. Mungkin nanti kita bisa bermain-main dengan random value-nya, tapi mungkin nantilah ya untuk polishingnya belakangan. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat pertanyaannya. Sekarang kita harus ngecek apakah yang diinput itu benar gitu ya. Kapan dia input? Ketika dia tekan tombolnya kan, tombol 1 sama tombol kedua gitu ya. Nah, untuk menekan tombol itu kita bisa bikin dengan menggunakan perintah set on click listener ya. Jadi untuk setiap tombolnya itu, jadi kita bikin untuk setiap tombol ini kita harus tambahkan sebuah fungsi namanya set on click listener ya. Jadi bisa kita bikin seperti ini ya. For ini kan ada loop kan, ada 4 itu dia. For button in buttons ya, untuk loop semua buttonnya ya. Terus kita bilang button dot set on click listener. Nah, apa yang mau kita isi di sini? Gitu. Nah, itulah sekarang pertanyaannya. Ya, kalau ini adalah fungsi. Jadi kalau misalnya kita set on click listener, bilanglah kita mau langsung aja bikin pertanyaan baru ya, generate question gitu. Ya. Jadi tombol manapun ini cuma buat contoh aja, tombol manapun yang kita tekan dia akan mengenerate sebuah pertanyaan baru. Gitu. Oke, sudah pas ya. Oke. Tapi kan saya nggak mau seperti itu ya. Sebelum dia generate pertanyaan baru, dia harus tes dulu apakah benar tombol yang ditekan atau enggak. Jadi kita bikin aja fungsi yang baru di sini ya. Private fun check question. Ya. Oke, gimana cara dia ngecek questionnya? Gampang. Check question. Ya, jadi waktu tombolnya ditekan, dia akan lihat angka berapa yang ditekan itu. Ya, jadi kita bikin ini get values from button. If two button is pressed, ya, ketika sudah 2 button yang ditekan, add the values, lalu compare with result, gitu. Ya, jadi inilah kira-kira tahapan yang harus kita kerjakan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita bikin set on click listener ini, kita panggil check question, dia kan lompat kemari. Dia kan harus tahu nih tombol mana yang ditekan, sementara kita nggak ada kirim apa-apa gitu. Nah, set on click listener ini ada fungsi yang lain yang dia bisa menerima input berupa view. Gitu. Maaf, ini kayaknya ada yang error. Ini harusnya bisa set on click listener view ya. Coba ya. Sorry, gini aja. Kita bikin set on click listener. Kita lihat mana. Sorry. Nah, ini atau ini ya kayaknya. Ini kayaknya. Harusnya ini view sih. Sini. Coba sebentar saya cek dulu ya. Ya, salah sintaksnya bukan gini. Ya, jadi kita bikin seperti ini nih, sintaks Java yang kayak gini. View, baru kita bikin isinya itu apa. Nih kita, sorry. Kita belum import ya, jadi tekan Alt Enter supaya dia import. Baru sini sintaksnya kita bikin generate, question. Oke, ini jangan lupa bikin ininya. Oke,
Jadi dia akan mengirim view di sini. Tapi ini view-nya belum kita pakai kan? Kita kirim view di sini. Jangan lupa di sini ditangkap ya. Di sini check question-nya ini jangan kosong dia. Jadi kita bikin view. Oke. Nah, ketika kita sudah bikin seperti ini, kita bisa convert view-nya itu ke button ya. Jadi kita bisa bilang button press sama dengan kita convert langsung aja kali ya. Gimana typecasting di Kotlin ya? Ya, salah ya, sebentar. Ini Java lagi ya. Kita bikin var button press sama dengan view as button tapi ya. Ini kita cast dia dari view ke button karena kita tahu yang ditekan itu pasti button ya. Jadi harusnya nggak masalah. Oke. Kemudian kita mau lihat angkanya ya. Kita print aja dulu ya apa yang diambil dari si buttonnya ya. Button press dot text ya, kita lihat apakah kita berhasil mengambil teksnya. Compilation error. Oh, ada errornya. Apa nih yang merah? Oh, kok generate question sih? Check question, sorry. Check question. Ya, sorry, salah. Ya, kita run. Oke, jadi kalau misalnya saya tekan 10, ya dia ngeprint 10, 3, ngeprint 3, udah dapat ya. Jadi kita sudah berhasil mengambil angka dari tombol yang kita tekan. Oke, sekarang kita lihat ke logiknya dulu. Tadi kan kita bilang get values from button. Yang kedua adalah if to button is pressed, add the values. Nah, jadi harus ada if di sini ketika dua tombol tersebut sudah ditekan. Ya. Nah, jadi kita harus punya sebuah flag di sini ya. Var button to button press kita bikin false ya. Di sini nilainya nggak masalah ya. Kalau misalnya tombolnya ditekan, maka if to button kalau misalnya sudah dua yang ditekan, jadi if to button press ya, jadi kita bilang di sini validate answer gitu ya. Nanti kita isi validate answernya. Nah, intinya adalah kita harus bikin flag dulu kalau udah dua tombol yang ditekan di sini ya. Nah, kalau misalnya belum tombolnya itu yang ditekan, berarti kita wait for another button gitu. Sebenarnya bukan to button press sih, first button press lebih tepatnya ya, karena dia validate kalau tombol yang kedua ditekan. Taunya tombol kedua ditekan mana? Dari tombol yang pertama sudah ditekan gitu ya. Jadi kita bikin first button press gitu ya. Terus kita buat juga di sini var first value sama dengan 0 ya. Ini tujuannya buat apa? Dengan tanda titik koma ya. Kalau misalnya dia pertama kali tekan tombolnya ya, ini kan tombol pertama tekan, udah ditekan, sekarang tekan tombol kedua kan. Kalau misalnya tombol pertama yang ditekan, berarti kita simpan dulu value-nya. Kita simpan dulu value-nya di sini ya. Jadi kita sudah ambil tombolnya tadi, kita sudah ambil angkanya di sini. Button press text as in. Coba mau nggak deh? Harusnya mau sih. In aja. Nggak mau. In aja. Oke, mau ya. Paling nanti di error kalau nggak itu ya. Tapi harusnya nggak masalah sih ya. Jadi kalau misalnya tombol pertama kali ditekan, dia akan masuk kemari ya. Dia akan ambil angka yang pertama, baru dia bilang first button press sama dengan true. Jadi kalau tombol kedua yang ditekan, dia akan lompat kemari. Ya. Kita bikin juga di sini second value ya, var second value sama dengan 0. Nggak usah titik koma. Jadi kalau misalnya tombol pertamanya sudah ditekan dan dia menekan tombol kedua, second value sama dengan button press dot text as in ya, dia akan ambil angka yang pertama, kemudian dia tambahkan kita print aja dulu ya,
var result sama dengan first value tambah second value. Baru print line result. Oke, sangat sederhana sekali ya konsepnya ya. Jadi kalau tombol pertama ditekan dia kemari, kalau tombol kedua dia tekan dia kemari, dan dia akan cek hasilnya apakah sama atau enggak. Ini masih ngeprint doang, belum ngecek gitu ya. Dan ketika tombolnya itu sudah ditekan 2 kali, baru dia generate question. Gitu, oke? Jangan lupa juga waktu generate question kita bikin first button press-nya sama dengan false. Ya, artinya kita reset lagi. First value sama dengan false, second value sama dengan no, sorry, jangan false, no. Sini no juga. Oke, kita coba jalankan. Oh, ini ada masalah nih dengan OneDrive ini. Jadi project saya itu terkoneksi ke OneDrive dia foldernya. Jadi kadang-kadang kalau dia lagi upload, ya, si Android Studio-nya nggak bisa ngecek itunya. Ya, jadi sekedar itu aja ya masukannya buat teman-teman yang menggunakan itu cloud storage ya. Kalau misalnya filenya itu terkoneksi dengan cloud storage, ya, ketika kita mau nge-build aplikasinya secara berulang, kadang-kadang itu dia harus nunggu upload selesai dulu baru bisa kita build. Karena dia nggak bakal bisa nge-track perubahannya di sini. Kalau misalnya belum di-build. Ya, belum selesai dia di-upload. Ya, agak aneh sih memang. Kenapa bisa seperti ini? Ya, tapi coba kita jalankan lagi. Dia bisa belum bisa. Jadi kita tunggu dulu lah nih. Saya upload, saya pause dulu sebentar rekamannya. Oke, jadi kita balik lagi ya. Jadi udah selesai di itu, selesai di upload ya. Sangat nggak disarankan ya menggunakan cloud storage untuk project ya. Biasanya sih kalau mau bikin backup itu mungkin bisa via GitHub ya, CSCW. Kok CSCW? Source Code Management System, SCMS ya, kayak GitHub atau Tortoise ini ya. Kok pakai OneDrive ini jadi kendala dia. Saya nggak tahu. Harus biasanya cepet sih. Cuman kadang-kadang itu dia upload terkadang itu bisa lambat gitu. Nggak tahu kenapa. Ya. Tapi biasanya cepat sih. Nggak seperti tadi. Eh, Kadang-kadang dia jadi lambat seperti itu. Tapi jarang sekali terjadi. Sangat jarang sekali ya. Oke. Kita coba jalankan. Apa tadi yang mau kita cek? Oh iya. Jadi saya tekan misalnya ini 12 ya, 9. Wah, ini dia ada error nih. Apa errornya? Coba kita lihat, check question, button press. Oke, button ini belum, berarti kemungkinan nih dia nggak berhasil ngambilnya di sini. Coba. Button press dot text. Oh, udah benar nih 9 ya. Tapi dia errornya itu adalah ketika kita mau konversi ke integer, string cannot be cast. Nah, ini mungkin kita perlu cek lagi nih bagaimana Kotlin how to cast string to integer. String to int. String to int. Oke, coba kita tes ya. String dot to int. Oh, kok nggak ada. Button press dot text dot to in maksudnya kali ya, sorry, to in enggak juga. Coba kita lihat lagi. String dot to in is given below. Oke, contohnya string dot to in bisa ya harusnya ya. Berarti ini button press dot to in. Coba mau nggak dia? Ya, sorry salah. Teks ini bukan string ini, ya. Teks ini teks, ya. Kalau misalnya mau string harus diubah lagi ke to string, baru dot to in. Wah, ribet.
Ya, sama juga seperti ini di atas ya. Oke, oke, saya ngerti ya. Teks ini dia bukan balikin string ya. Walaupun teks itu adalah string, tapi ini get teks ini dia balikin char sequence ya. Kita harus ubah dulu ke toString supaya jadi string, baru string itu dia punya fungsi toInt gitu. Oke, kita tes lagi, mudah-mudahan tidak error lagi. 12 itu adalah 9 tambah 3. Ah, pas ya 12 ya. 15 itu adalah 8 tambah 7. Oke, pas ya 15 juga ya. Oke, nah berarti kita sudah berhasil menekan dua tombol. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana untuk mengecek nilainya benar atau salah. Oke, tapi sepertinya karena videonya ini sudah cukup lama ya, sudah 1 jam, sepertinya kita pecah jadi dua aja dulu. Supaya tidak terlalu lama nanti tutorialnya. Jadi supaya saya rekap aja dulu supaya tidak terlalu panjang penjelasan kita pada video ini. Apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Kita sudah berhasil membuat aplikasi matematika sederhana ya. Permainan matematika sederhana di mana kita punya 4 tombol dengan bilangan yang acak, di mana 2 tombol ini akan menghasilkan satu angka di sini ya. Caranya, ini kita nggak perlu, ini kita hapus saja. Caranya kita set XML-nya dengan yang tadi ya, dengan menggunakan linear layout ya, kita bagi dengan menggunakan button dan kita taruh space ya supaya lebih rapi gitu. Dan di Kotlin-nya kita gunakan find view by ID untuk memindahkan buttons-nya. Kita belum menggunakan active binding. Tadi di awal saya ada jelaskan tentang active binding, mungkin di video berikutnya. Ini adalah cara kita untuk mengenerate question ya. Ini sebenarnya di luar dari Kotlin-nya tapi menarik untuk kita tes ya. Ini adalah cara saya untuk mengecek question-nya. Oke. Di video berikutnya kita akan lanjutkan lagi karena sudah terlalu panjang ya. Nanti di video berikutnya kita akan melihat bagaimana untuk memvalidasi jawabannya, bagaimana untuk menampilkan benar salahnya, bagaimana untuk menampilkan skor, dan tentunya bagaimana untuk melakukan active binding. Sampai sini dulu tutorial kita pada video ini dan kita akan lanjutkan di bagian kedua di tutorial berikutnya.